Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amira Kadria dari kelas 11B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang solutio atau larutan. Pertama, kita harus mengetahui apa itu larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Zat pelarut disebut solvent dan zat yang terlarut disebut solut. Tiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama polaritas, yang kedua pembentukan, yang ketiga kompleks, yang keempat kosolvensi, yang kelima kelarutan, yang keenam salting in, yang ketujuh kelarutan, yang kedelapan salting out, yang kesembilan temperatur. Kedua adalah jenis larutan. Yang pertama adalah larutan encer, yang kedua larutan encer, yang kedua larutan, yang ketiga larutan jenuh, dan yang keempat larutan lewat jenuh. Keempat, sediaan larutan ada 9 jenis. Yang pertama sirup, yang kedua gutae, yang ketiga potiones, yang keempat lar oral, yang kelima potio, yang keenam effervescent, yang ketujuh eliksir, yang kedelapan saturasio, yang kesembilan netralisasi. Kelima, larutan topikal ada beberapa jenis. Yang pertama kolirum adalah sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas sara asing, isotonis, digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapar dan zat pengawet. Pada etiket harus tertera masa penggunaan setelah tutup dibuka dan obat cuci mata. Kedua, gutae optalmik, larutan steril bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. 3. Litus oris, yaitu oles bibir, atau adalah sediaan cair agak kental dan pemakaiannya secara disapukan dalam mulut. Contohnya larutan 10% boraks dalam gliserin. Keempat, gagarisma, yaitu obat kumur mulut, adalah sediaan berupa larutan umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Dimaksudkan untuk digunakan sebagai pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorokan. Penandaannya yaitu petunjuk pengenceran tidak ditelan. Gutae oris atau tetes mulut adalah obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara diencerkan lebih dahulu dengan air untuk dikumur-kumurkan, tidak untuk ditelan. Contoh albotil. Yang keenam ada gutae nasales atau tetes hidung, adalah obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. 7. Gutae auriculares atau tetes telinga, adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga telinga. Contohnya minol tetes telinga, vital tetes telinga. Kedelapan, inhalation, yang dimaksudkan untuk disedot hidung, disedot hidung untuk mulut, atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernafasan. Inhalasi merupakan larutan dalam air atau gas. Pada etiket ditulis kocok dahulu. 9. Lavement atau klisma, yaitu cairan yang pemakaiannya perektal atau kolon. Tujuan pemakaiannya untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapi setempat atau sistemik. Berfungsi juga sebagai karminatif, diagnostik, sedatif, antelmitik, dan lain-lain. Contohnya mikrolax. 10. Dose, yaitu larutan dalam air yang dimasukkan ke dalam vagina dan menggunakan suatu alat. Dapat digunakan untuk pengobatan maupun untuk membersihkan. Karenanya, larutan ini mengandung bahan obat atau antiseptik.
Ke-11 epitema atau obat kompres untuk membersihkan. Karenanya, larutan ini mengandung bahan obat atau antiseptik. Ke-11 epitema atau obat kompres, yaitu cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmos. Digunakan untuk mengeringkan luka bernanah, contohnya solrifanol campuran browater revanol. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan share, oke?